Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Nah, kembali lagi di sekolah minggu online pagi ini. Selamat pagi juga untuk papa mama, oma opa, kakak adik, om tante, maupun semuanya yang mendampingi adik-adik sekolah minggu pagi ini. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini agak berbeda ya, karena Kak Klau ada di rumah sendiri ya, di kamar. Kak Klau sendiri biasanya di ruang sekolah minggu, tapi sekarang di rumah sendiri. Adik-adik juga ya. Nah, jangan lupa adik-adik kalau misalkan mau beraktivitas di luar tetap menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pagi ini, mari kita untuk semangat, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, kita udah nyanyi, kita udah semangat. Sekarang kita mau berdoa. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini, mari sama-sama adik-adik ikuti Kak Klau berdoa ya. Sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan segala baik. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang diberikan kepada kami dan keluarga kami hingga di pagi ini kami boleh siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus agar ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, setelah sudah berdoa, sekarang kita mau lihat nih sama-sama foto yang dikirimkan adik-adik dari sekolah minggu sebelumnya. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia.
tadi foto-foto yang sudah dikirimkan dari adik-adik dari papa mama sekolah minggu sebelumnya. Nah, sekarang nih adik-adik, Kak Klau mau ajarin satu lagu baru untuk adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul lagunya ini Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nanti ikuti lirik yang ditampilkan. Oke? Nanti diingat-ingat ya lagunya, minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya masih bisa dinyanyikan lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersiap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini akan dibawakan oleh Kak Wiwit. Halo Kak Wiwit, silahkan. Terima kasih Kak Claudia. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Wiwit. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Wiwit bawa teman loh. Namanya Yelo. Selamat pagi Yelo. Selamat pagi Kak Wiwit. Coba Yelo, kamu juga sapa adik-adik di rumah. Selamat pagi adik-adik di rumah. Nah Yelo, kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Kak Wiwit. Nah adik-adik, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Yelo, kamu duduk ya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Kak Wiwit, aku mau duduk, teman-teman juga duduk yang baik ya, mendengarkan firman Tuhan supaya kita lebih teguh iman kita. Baik Yelo, silahkan Yelo, kamu duduk dulu. Ya Kak Wiwit. Nah adik-adik, tema kita hari ini tentang ibadah sebagai pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik nanti boleh membaca dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15. Sekarang adik-adik mendengarkan cerita dari Kak Wiwit dulu ya, supaya nanti bisa jelas dan nanti lebih jelas lagi ketika adik-adik membaca firman Tuhan. Nah adik-adik,
tema kita hari ini kan tentang ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik tahu artinya ibadah apa? Ya, wow, adik-adik pintar sekali. Ada yang mengatakan ibadah itu doa, ibadah itu pergi ke gereja sekolah minggu. Oh ya, ibadah itu memuji Tuhan. Betul. Ada doa syafaat, ada persembahan. Ya, ada juga kita terima berkat di akhir ibadah. Wah, adik-adik pintar semua. Betul semua, itu adalah ibadah. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita, saat ini Kak Win akan menyampaikan dulu cerita tentang bacaan kita hari ini dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Adik-adik, dalam cerita hari ini di dalam Keluaran pasal 16 itu, bangsa Israel sedang bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut apa, adik-adik? Iya, mengeluh, marah-marah. Wah, ada apa ya marah-marah ya? Coba adik-adik kalau marah-marah karena apa? Oh, marah-marah karena nggak bisa mengerjakan tugas. Oh, ada juga adik-adik yang marah-marah atau mengeluh karena susah tidur. Mengeluh juga karena tidak bisa keluar-keluar dari rumah karena masih ada corona. Iya. Nah, saat ini kita juga menyaksikan bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun Sin. Nah, ternyata bangsa Israel saat itu sedang lapar, adik-adik. Mereka bersungut-sungut karena di padang gurun itu tidak ada makanan. Mereka tidak bisa makan. Mungkin bekal mereka sudah hampir habis. Nah, mereka bersungut-sungut. Nah, ternyata sungut-sungut mereka itu didengar oleh Tuhan Allah. Meskipun mereka saat itu menghadap Musa dan Harun. Mereka mengeluh pada Musa dan Harun. Kenapa kita dibawa ke sini sampai kita kelaparan? Tahu begitu Pak Musa dan Pak Harun, kami di Mesir saja. Nah, ternyata sungut-sungut mereka didengarkan oleh Tuhan Allah. Ya. Nah, akhirnya Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa. Pesan itu kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menurunkan makanan dari langit. Ya. Nah, makanan itu berupa apa, adik-adik? Oh, ternyata makanan itu berupa roti. Ya. Tuhan akan menurunkan roti pada waktu pagi hari. Dan yang kedua, pada sore hari Tuhan juga akan menurunkan daging. Daging apa? Daging burung puyuh. Wah, enak sekali ya adik-adik yang suka makan burung puyuh ya, yang sudah dimasak, diolah enak, pasti lezat. Nah, saat itu bangsa Israel diberi makanan oleh Tuhan berupa roti pada waktu pagi hari dan daging burung puyuh pada sore hari. Nah, harus ada yang ditaati oleh bangsa Israel. Tuhan pesan, ya. Nih pesannya adik-adik. 1, bangsa Israel harus mengumpulkan roti dan daging itu sesuai kebutuhannya. Ya, cukup untuk 1 hari saja. Jadi nggak boleh serakah, ya. Mereka hanya cukup mengumpulkan untuk kebutuhan 1 hari. Tapi pada hari yang ke-6, bangsa Israel boleh mengambil untuk kebutuhan sampai hari Sabtu, ya, hari Sabat, karena hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa dan mereka hanya bisa makan roti dan daging itu secukupnya, ya. Makanya pada hari ke-6 mereka boleh mengambil untuk persediaan hari berikutnya. Nah, ini yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, ini bukti bahwa Tuhan itu selalu memelihara umatnya, yaitu bangsa Israel. Asal mereka apa? Taat pada perintah Tuhan. 2, mereka juga memiliki sikap mengucap syukur atas berkat Tuhan. Tidak suka mengeluh lagi, tidak bersungut-sungut lagi. Dan juga punya keyakinan, percaya kepada bangsa Israel, kepada Tuhan, ya, akan kuasa Tuhan yang luar biasa.
Karena Tuhan sudah menunjukkan buktinya, kuasanya menurunkan roti dan daging untuk bangsa Israel. Nah, itu adik-adik bukti bahwa Tuhan Allah mau melihara umatnya, yaitu bangsa Israel, dengan memberikan roti dan daging burung. Nah, sekarang bagaimana aplikasi untuk hidup kita sehari-hari? Apa adik-adik bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Nah, yang pertama ya, contohnya banyak sekali, tapi Kak Wit mau mengambil beberapa. Yang pertama, tekun berdoa. Ya, anak yang tekun berdoa itu menunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Karena dengan tekun berdoa kita ada ketenangan, ya, tidak perlu khawatir, makanan dan minuman pasti ada. Kita memiliki orang tua yang mengasihi kita, dan orang tua itu kan wakil Tuhan, maka Tuhan memelihara kita. Dua, ya, contoh yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan, ya. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan diperkaya oleh pengetahuan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kita katakan, apa yang tidak perlu dan tidak boleh dikatakan. Ya, jadi rajinlah membaca firman Tuhan. Ya. Nah, ini juga rajin sekolah minggu, rajin ke gereja. Kalau saat ini adik-adik rajin mengikuti ibadah online, ya. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara kita, adik-adik, ya. Kalau kita tidak pernah mengikuti ibadah, nggak pernah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, ya, hati kita bisa kering, ya. Kita mudah marah, lalu kita mudah malas, lalu kita juga mudah sedih, ya. Tapi kalau kita selalu bersukacita ikut ibadah, maka kita akan dikuatkan, ya. Nah, bukti pemeliharaan Tuhan juga ketika kita juga suka menolong, baik menolong orang tua di rumah ataupun menolong teman-teman di kita. Nah, itu adik-adik, ya, yang bisa kita lakukan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Kalau ibadah kita itu, nah, artinya apa? Apa ini artinya? Ibadah kita itu oke. Ya, oke-nya apa? Kita rajin sekolah minggu, mengikuti ibadah online, ya. Karena di situ kita akan terus berdoa, membaca firman Tuhan, lalu kita juga berpersembahan sebagai bukti bahwa itu kita peduli, ya. Peduli kepada siapa? Peduli kepada sesama kita, juga peduli kepada Tuhan. Kok Tuhan itu kan sudah kaya. Nah, kalau kita suka bersyukur, suka berpersembahan, Tuhan itu senang karena kita meneladani apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mari kita terus beribadah, baik beribadah di sekolah minggu online, tapi juga beribadah setiap hari dengan perilaku kita, melalui tutur kata kita yang baik, tidak suka mengeluh, tidak suka bersungut-sungut, tidak suka marah-marah, jangan suka mengejek dan lain sebagainya, ya. Dan juga jangan lupa suka membantu, karena kita sering di rumah, bantulah orang tua, ya, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itulah bukti atau bentuk Tuhan memelihara hidup kita, ya, kalau kita beribadah dengan baik. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang hari ini kita bersama-sama belajar. Nah, tugasnya adik-adik melakukan dalam hidup kita. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekolah minggu kita akan tetap berlanjut, ya. Silakan Kak Nuni. Kak Wiwit atas firman-Nya. Oh ya, Kak Nuni saat ini ditemani oleh Teddy. Apa kabar Teddy? Baik,
Gimana dengan adik-adik semua yang di rumah? Ya, adik-adik juga baik ya. Oh ya, tadi firman Tuhan temanya tentang apa ya adik-adik? Atau mungkin tadi tahu? Itu loh Kak, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Iya, ya itu tadi ya adik-adik, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ya. Nah, tadi kita harus apa? Rajin berdoa, rajin belajar, ya, dan rajin sekolah minggu meskipun masih online, ya. Terus harus suka menolong. Kalau di rumah ya menolong papa mama menyelesaikan tugas-tugas di rumah, bisa bersih-bersih, bisa mencuci piring, ya. Yuk kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Judulnya Oh Sukacitaku. Nah, kali ini yang mau nyanyi Teddy. Aku disuruh nyanyi. Mudah-mudahan aku bisa nyanyi dengan baik ya. Teddy yang menyanyi, Kak Nuna yang bergerak-gerak ya. Ya, hore. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, hanya Engkau Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Adik bersama adik-adik ya tadi ikut menyanyi ya. Ya tadi kita sudah menyanyi, sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau persembahan. Ya kita mau persembahan. Adik-adik disiapkan persembahannya. Nanti bisa dititipkan ke mama, papa, ya atau kakek, nenek, om atau tante atau mungkin kakak ya. Nanti ditransfer. Ya transfernya nanti ada di setelah ibadah ada ya, dikirim kemana, minta tolong kepada orang tua ya. Yuk kita akan berdoa ya. Ini akan berdoa, adik-adik juga ya di rumah berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa menaati firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada presiden, menteri-menteri, ataupun aparat negara kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan juga bimbing mereka Tuhan untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19. Engkau juga sertai para medis
dokter maupun suster yang menangani pasien-pasien, baik pasien COVID-19 ataupun pasien-pasien lainnya. Berikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka juga dapat mengobati saudara-saudara kami yang sakit sehingga dapat sembuh dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kau juga sertai Bapak, Ibu, Om atau Tante yang sedang meneliti untuk mencari obat ataupun vaksin untuk bisa menanggulangi COVID-19, sertai mereka Tuhan sehingga nantinya kami benar-benar mendapatkan vaksin yang baik sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami meskipun saat ini semua ibadah kembali online atau dari rumah. Kiranya Tuhan sertai Bapak Pendeta, majelis, pengurus gereja, ataupun kakak-kakak di multimedia, ataupun mungkin song leader dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat melakukan yang terbaik untuk gereja kami, untuk Tuhan dan untuk semuanya. Berkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik teman-teman kami di sekolah minggu maupun teman-teman kami di sekolah. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kesehatan bagi mereka sehingga nantinya kami dapat berkumpul kembali karena kami sudah rindu untuk bermain bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati saudara-saudara kami ataupun Bapak, Ibu maupun kakak-kakak kami yang mengurus persembahan sehingga nantinya persembahan kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan selesai sekolah minggu dan beraktivitas kembali. Bimbing kami, berikan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat bertemu kembali di sekolah minggu di minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Ya, tadi udah ya firman, persembahan, doa. Sekarang kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, yuk kita bersama-sama ucapkan ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, Nuni akan mengumumkan. Ya, ada pengumuman. Yang pertama itu tentang masker. Ya, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Ya, mungkin bisa tanya ke mama atau papa yang mempunyai mungkin telepon atau WA ya, kakak-kakak sekolah minggu bisa ditanyakan. Terus minggu depan itu minggu keberapa ya? Minggu keberapa ya Teddy? Keempat, Kak. Oh, keempat ya. Keempat adik-adik ingat ya, tiap minggu keempat ada Ibadah anak. Ibadah anak ya, adik-adik bisa mengikuti ya. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ya. Jangan lupa loh adik-adik, habis ini kita membantu mama papa dan terus belajar. Ya, kita akan nyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu. Ya, yang nyanyi Jadi lagi. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu,
Sampai minggu depan. Ya, dadah. Sampai minggu depan adik-adik.